Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Roh Kudus untuk pengurapan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan bagi semua pendengar yang akan mendengarkan firman Allah. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melaksanakan firman Allah itu dengan baik. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Namun saya hanya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Lalu ayat 6. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu tanggal 2 April ini adalah kasih sayang Allah menuntun kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada sebuah kisah nyata. Setelah dibesarkan selama 10 tahun sejak masih bayi oleh orang tua angkatnya, si anak kemudian ingin diambil kembali oleh orang tua kandungnya yang menuntut hak asuh atas anak kandungnya sendiri. Tentu hal ini menimbulkan masalah secara hukum karena si anak diadopsi melalui proses hukum. Jadi bukan hanya ambil begitu saja, tapi ada proses hukum yang dilakukan. Nah, ketika sang anak ditanya memilih siapa orang tua yang dia inginkan, sesungguhnya ia memilih orang tua yang telah mengasuh dan membesarkannya. Artinya dia lebih memilih orang tua angkatnya. Ia berkata bahwa mereka telah mengasuhku dengan penuh perhatian dan kasih yang luar biasa, serta memenuhi segala kebutuhan anak itu, sehingga wajarlah kalau dia memilih orang tua angkatnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang telah diperbuat Allah dengan membesarkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Itu dijelaskan di dalam Keluaran 20 ayat yang kedua. Dengan demikian mereka menjadi umatnya, bahkan menjadi umat kesayangan Allah. Maka ketika Allah menuntut agar Israel hanya menyembah Allah, bukan menyembah berhala, itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang harus dilakukan orang Israel. Itu dijelaskan dalam ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 20. Adalah tindakan yang layaknya. Ia adalah Allah Israel yang telah menunjukkan kasih sayangnya terhadap umatnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, umat Allah sendiri telah melihat karya dan ketertiban dan keterlibatan besar Allah dalam awal kehidupan mereka. Allah menuntun Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi Allah sangat-sangat menuntun mereka dan sangat-sangat memperhatikan mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, perbuatan Allah yang ajaib menjadi alasan utama untuk mereka taat kepada Allah. Umat harus mengerti, menghayati dan memenuhi hukum-hukumnya sebagai respons atas segala kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan sudah berbuat baik, harus Israel harus berbuat baik. Sama dengan kita. Kristus sudah berbuat baik bagi kita, kita harus taat juga berbuat baik dan berbuat benar bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ke-10 hukum Tuhan mengingatkan umat tentang standar kebenaran di mata Tuhan. Jadi Tuhan memberikan 10 hukum pada orang Israel supaya mereka memiliki standar kebenaran untuk mereka lakukan selama mereka dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus kemudian merangkul dan menekannya dengan kalimat kasihilah
Allah itu dengan segenap hatinya, dengan segenap kemampuan kita, dan kasihilah sesama manusia. Jadi kasih kepada Allah dan kepada manusia itu wajar dan wajib dilakukan oleh Israel dan wajib dilakukan oleh orang Kristen pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, standar kebenaran menurut ukuran manusia dan dunia saat ini sudah sangat jauh bergeser dari standar kebenaran dan moralitas sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita lihat aja ya, kemarin peristiwa si Dandi itu menganiaya akan David. Luar biasa, tidak ada standar hukum, tidak ada moral lagi. Nah, itulah sebabnya Allah memberikan 10 perintah supaya mempertahankan moral yang diajarkan Allah. Ini sesuatu yang menjadi standar bagi orang Kristen. Sekali lagi, 10 perintah Allah harus menjadi nilai-nilai penting dari Allah dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, perintah ini hendaknya mengubah hidup kita supaya kita sadar, ya, supaya kita kembali kepada jalan Allah. Sudahkah karakter yang mencerminkan kesetiaan kepada Allah Tritunggal, kesetiaan dalam misalnya pernikahan, serta kejujuran menjadi prinsip yang menuntun pemikiran dan setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan? Marilah kita mohon, minta pertolongan Roh Kudus supaya kasih sayang Kristus, kasih sayang Allah terus menuntun kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang dikehendaki Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami mengikuti jalan Tuhan, bukan mengikuti jalan duniawi, bukan mengikuti jalan sendiri, tapi mengikuti jalan Allah Tritunggal yang kami percaya dalam nama Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa kesempatan yang lain.